Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rusdi Umar, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Pak Ahmad Muhammad, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Pak Yudi, Bapak Ibu pengurus FGM Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu peserta webinar nasional ini. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang kesiapan sekolah menyongsong pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan. Saya mewakili Muhammadiyah COVID-19 Command Center yang beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan tentang protokol kesehatan untuk bidang pendidikan bersama Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya ingin cepat saja supaya nanti bisa berbagi dengan yang lain dan mungkin nanti bisa berdialog. Saya ingin memulai dari bagaimana sih kita memahami kondisi COVID-19 saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wacana berdamai dengan virus, wacana new normal, wacana kembali beraktivitas yang seakan-akan kasus COVID-19 ini sudah mulai mereda, itu berhenti hanya sebagai wacana. 2 hari yang lalu, update 9 Juli 2020 pukul 12, saya ambil dari websitenya gugus tugas, dan kita juga tahu terpapar positif itu memecahkan rekor kemarin sebanyak 2.657. Kemarin itu 1.600. Analisa kami, hasil diskusi kami di MCCC, mulai melonjak mencapai ribuan itu adalah pasca 2 minggu, mulainya 2 minggu setelah Lebaran, Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah munculnya, mulai maraknya wacana tentang new normal yang kemudian dimaknai oleh kita dengan bebas-bebasnya, seakan-akan sudah normal kembali. Bapak Ibu kalau lihat jalan-jalan sore hari, cobalah jalan gitu, itu sudah ramainya luar biasa. Di daerah istimewa Yogyakarta, PNS itu sudah harus masuk ke kantor, tidak ada lagi work from home. Jadi semua sudah harus masuk ke kantor per 1 Juli kemarin. Itu melonjaknya 2.600 dan grafiknya terus menanjak. Nah, kalau kita memahami ini, saya tampilkan 3 grafik. Satu saya ambil dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Ini menampilkan tentang rasio tes PCR provinsi se-Jawa dari DKI hingga kemudian DIY. Yang paling ujung itu kelihatan, dan ini dibangga-banggakan, adalah positif rate-nya itu terendah adalah daerah istimewa Yogyakarta, hanya 1,97%. Maknanya apa? Karena saya ini guru matematika, jadi kalau melihat angka itu agak excited gitu. Apa maknanya 1,97% atau 1% itu? Jadi kira-kira 1 orang itu menularkan itu hampir 2 orang. Yang agak mengerikan itu kan Jawa Timur itu 19, gitu. Jadi 1 orang itu hampir menularkan 20 orangan gitu. Nah, tetapi data yang dianggap kecil, kurang dari 5%, itu 1,97% di DIY itu oleh teman-teman LSM Kawal COVID-19 gitu, itu menunjukkan bahwa hanya DKI Jakarta lah yang rasio PCR-nya itu memenuhi
standar WHO. Jadi standar WHO itu apa? Standar WHO itu adalah 1/1000 orang per minggu. Jadi DIY itu, ini kan bicara DIY. Kalau ada data di DIY itu adalah 3 juta penduduk, menurut data kependudukan per 2019 itu ada sekitar 3 juta, nggak kelihatan itu. 600. 3.600.000-an sekian itu gitu penduduk, maka per minggu itu harusnya ada sekitar 3.000-an orang gitu untuk kemudian di PCR. Nah, data grafik yang paling kiri itu adalah hasil uji PCR 1 juta penduduk dari 30 Juni sampai dengan 6 Juli. Jadi per 1 minggu. Kalau dilihat DIY itu paling hanya 900 orang yang di PCR. Berarti ada sekitar kurangnya kan sangat jauh sekali yang kemudian dites PCR itu. Kalau DKI Jakarta itu ada 11 juta gitu, maka yang di PCR itu 11 ribuan gitu. Harusnya per 1 minggu itu. Nah, ini menurut saya dari data itu kita tidak bisa mengatakan dan menyimpulkan bahwa positif rate-nya DIY itu aman 1,97%. Jadi kalau begitu ada sekian data yang tidak kemudian terhitung. Ini bisa jadi data kalau dan bisa menjadi patokan kalau ini memenuhi standar WHO 1/1000 orang per minggu. Jadi jadi dibagi 1000 aja gitu per minggu itu ada berapa orang yang sesungguhnya harus di PCR. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus memahami kondisi yang sesungguhnya. Kalau ingin melihat ini ada peta zona gitu ya, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada orange gitu. Itu data perubahan zona dari hijau ke merah itu sangat variatif. Itu sangat dinamis. Dulu yang merah itu yang hijau itu bisa ada 102 yang tidak terdampak. Tapi per 7 Juni itu turun jadi 92 tidak terdampak. Di 14 Juni turun lagi. 80. Gitu, ada 85 tidak terdampak gitu. Lalu kemudian 21 Juni naik lagi, ada 112 yang tidak ada kasus, tidak ada terdampak. Jadi sangat dinamis. Jadi kalau menurut saya pedoman hijau itu tidak selamanya kemudian juga permanen. Jadi kalau misalnya sekolah kita menentukan bahwa misalnya satu saat daerah istimewa Yogyakarta basisnya tentu kabupaten Bantul misalnya itu dalam zona hijau, itu tidak bisa permanen. Dia akan sangat dinamis. Nah, DIY ini agak repot kalau basisnya itu kota kabupaten, karena antar kabupaten itu sangat dekat. Misalnya saya membayangkan begini Bapak Ibu sekalian, kalau katakanlah ini Sleman katakanlah itu daerahnya hijau, maka sekolah di Sleman itu bisa tatap muka. Tapi pertanyaannya adalah gurunya itu apakahnya dari Sleman toh? Enggak, di Jogja ini. Lalu kalau begitu, kalau misalnya ini Bantul masih merah, tapi kan ada kan orang Bantul yang kemudian ngajar di kota, atau orang Bantul ngajar di kota, ketua FGMDIY itu orang Serandaan yang merah gitu. Serandaan itu sekarang merah gitu, merah menyala gitu. Katakan kalau kota sudah agak hijau itu menularkan gitu. Oh, itu aja menularkan. Nah, itu jadi agak berbahaya, riskan gitu. Lalu apakah kemudian kepala sekolahnya harus dari rumah, lalu yang datang ke sini yang hanya daerah-daerah hijau saja. Nah, tapi kalau misalnya kita ini juga agak sulit kalau
rumahnya Sleman ngajarnya di Bantul itu lewatnya kota gitu kan, itu jadi ini menurut saya punya persoalan kalau di daerah istimewa Yogyakarta basisnya hanya kota kabupaten. Saya lanjut, apa maknanya ini tadi saya sebutkan, kabupaten kota merah kuning itu, tetapi kita harus optimis bahwa zona hijau itu naik, tetapi ada tren akumulatif itu terus naik 2.000 1.000 gitu. Penambahan kasus harian juga masih tinggi. Nah ini yang penting. Beberapa waktu yang lalu pemerintah mengatakan hati-hati dengan puncak yang kedua, gitu. Hati-hati dengan gelombang kedua. Pertanyaan saya itu, apa memang gelombang pertama ini sudah selesai? Kapan grafik ini selesai itu juga kita belum tahu. Jadi hati-hati dengan wacana itu. Catatan saya memang karena problem-problem di atas itu, maka tagline-nya MCCCC mengatakan bahwa wabah belum berakhir. Wabah ini masih ada dan memang belum berakhir, belum ditemukan vaksinnya, belum ditemukan antivirusnya. Itu harus sadar betul.